Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Laila Fitriani, dan juga teman saya, Siti Rauda Nurhaliza. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sintaksis bahasa Indonesia dengan mata kuliah kajian bahasa Indonesia SD 2 dengan dosen pengampu Ibu Isna Kamilawati MPD. Baiklah, saya akan memulai dengan pengertian sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mempelajari frasa, klausa, dan kalimat serta bagaimana unsur-unsur tersebut membangun suatu kalimat yang bermakna dalam tuturan. Berikutnya adalah fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam ujaran atau klausa. Berikutnya adalah kategori sintaksis. Kategori sintaksis adalah bentuk-bentuk tertentu yang mengisi fungsi sintaksis untuk menggambarkan perbedaan kelas mata yang digunakan dalam membentuk suatu kalimat seperti nomina, pronomina, verba, adjektif, adverbial, propesi, dan konjungsi. Selanjutnya adalah contoh frasa dalam kalimat. Contohnya seperti dua orang anak sedang membaca buku cerita. Dua orang anak itu adalah subjek, sedang membaca itu adalah predikat, buku cerita adalah objek. Contoh kedua, anak itu berlari kencang. Anak itu adalah subjek, berlari kencang adalah predikat. Contoh ketiga adalah sore ini paman dan bibi akan datang. Sore ini adalah kalimat, paman dan bibi adalah subjek, akan datang adalah predikat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Siti Rauda Nurhaliza. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ciri-ciri klausa. Yang pertama ada terdiri dari dua kata atau lebih. Yang kedua mengandung subjek dan predikat. Yang ketiga memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Dan yang terakhir yaitu tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca. Contoh klausa dalam kalimat majemuk. Klausa 1, Naya senang membaca. Klausa 2, Tasya senang berolahraga. Kalimatnya, Naya senang membaca, sedangkan Tasya senang berolahraga. Klausa 1, adik tidur. Klausa 2, ayah bekerja. Kalimatnya, adik tidur saat ayah bekerja. Klausa 1, ibu sedang memasak. Klausa 2, nenek akan datang. Kalimatnya, ibu sedang memasak karena nenek akan datang. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat. Yang pertama ada terbentuk dari gabungan kata, frasa, dan klausa. Yang kedua diawali dengan huruf kapital. Yang ketiga memiliki tanda baca dan intonasi akhir. Dan yang keempat sedikitnya mengandung subjek dan predikat. Yang terakhir mampu menyampaikan informasi tanpa harus ditambah dengan kalimat lain. Selanjutnya ada unsur-unsur kalimat. Yang pertama ada subjek. Subjek merupakan pokok kalimat, sesuatu yang menandai apa yang hendak dibicarakan oleh pembaca atau pengarang. Umumnya berupa jenis-jenis kata benda. Yang kedua ada predikat. Predikat adalah sesuatu yang menandai apa yang hendak dilakukan oleh subjek. Biasanya diletakkan setelah subjek. Umumnya berupa jenis-jenis kata kerja. Sesuatu yang dikenai perbuatan atau perlakuan oleh subjek yang berfungsi untuk memperjelas kalimat, umumnya berupa jenis-jenis kata benda. Yang keempat ada keterangan. Sesuatu yang berfungsi untuk memberikan keterangan pada kalimat, bisa berupa keterangan tempat atau waktu. Dan yang terakhir ada perlengkapan.
Sesuatu yang terakhir ada pelengkap. Sesuatu yang berfungsi untuk melengkapi informasi dan struktur kalimat, umumnya berupa jenis-jenis kata benda. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah berakhir sudah presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.